Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliani dengan NIM 185106261 ingin mempresentasikan skripsi dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Materi Teorema Pythagoras dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan VBA Excel terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 8. Dengan dosen pembimbing 1 yaitu Dr. M. Afrilianto MPD dan dosen pembimbing 2 yaitu Risma Amelia MPD. Fokus pembahasan terdiri dari 1. Latar belakang, 2. Tujuan penelitian, 3. Metode penelitian, 4. Hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Suherman 2003. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa perlu didukung oleh metode pembelajaran yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sumartini 2016. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara terhadap guru matematika, yaitu Ibu Fajri Yuliana, siswa kurang mampu dalam menyelesaikan pemecahan masalah pada soal, sehingga berpengaruh pada nilai. Contohnya pada pemecahan masalah matematis pada konsep teorema Pythagoras yang kadang suka keliru dan terkecoh. Selanjutnya, kurang mampu menentukan letak hipotenusa sehingga diperlukannya bahan ajar yang dikembangkan agar bahan ajar yang digunakan dapat memperlancar proses pembelajaran sehingga bahan ajar dapat berfungsi secara maksimal. Kurniawati 2015. Dan yang terakhir yaitu menurut Ibu Fajri Yuliana selaku guru matematika menyatakan bahwa ide baru agar menarik minat siswa untuk belajar matematika dengan solusi memanfaatkan ICT serta ide kreatif yang belum pernah dicoba. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menelaah 1. Proses pengembangan bahan ajar materi teorema Pythagoras dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan VBA Excel pada siswa SMP kelas 8. 2. Kelayakan bahan ajar materi teorema Pythagoras dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan VBA Excel. 3. Keefektifan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan VBA Excel. 4. Kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan VBA Excel pada siswa SMP kelas 8. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu R&D. 2. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 9 dan siswa kelas 8. Instrumen penelitian berupa tes dan non-tes, lembar validasi, lembar praktisi, dan soal kemampuan pemecahan masalah matematis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan mikroskop Excel. Uji coba instrumen berupa validasi, reliabilitas, daya beda, indeks kesukaran, dan efektivitas. Berikut adalah alur penelitian Research and Development R&D menurut Borg and Gould yang terdiri dari studi pendahuluan, rancangan LKPD, Forum Discussion, Draft LKPD, uji coba terbatas, masukan, revisi, uji coba luas, validasi, masukan dan validasi 2, final produk, dan yang terakhir adalah uji produk. Hasil dan pembahasan yang diperoleh dari proses penelitian dari pendahuluan, studi kepustakaan, membuat rancangan, forum discussion, validasi, menyusun draft LKPD, uji coba terbatas, masukan dan validasi, uji coba luas, masukan dan validasi 2, final produk serta uji coba produk. Didapatlah hasil validasi kelayakan bahan ajar. Peserta didik pada validasi 1 oleh ahli memperoleh 82% dengan artian rancangan LKPD termasuk ke dalam kategori sangat baik dengan sedikit revisi sesuai masukan dari validator. Pada validasi 2 memperoleh 94%,
maka dapat disimpulkan bahwa rancangan LKPD termasuk ke dalam kategori sangat layak digunakan oleh siswa berdasarkan tabel di samping. Selanjutnya yaitu pada uji coba praktis 1 uji coba terbatas memperoleh 76%, yang artinya masuk dalam kategori praktis. Sedangkan pada uji coba praktis 2 yaitu uji coba luas memperoleh hasil 83,3%, yang mana dapat disimpulkan bahwa LKPD yang dibuat sangat praktis untuk digunakan siswa dalam proses pembelajaran. Keefektifan LKPD. Efektivitas bahan ajar berdasarkan dari hasil siswa dalam pengerjaan instrumen tes kemampuan pemecahan masalah matematis materi teorema Pythagoras memperoleh 91%, di mana dapat disimpulkan masuk dalam kategori sangat praktis sesuai dengan tabel di samping. Kendala-kendala. 1. Kendala yang dialami di lapangan adalah observasi yang memerlukan waktu yang tidak sedikit, dikarenakan belum stabilnya proses pembelajaran karena masih dalam tahap pemulihan dari adanya dampak COVID-19, sehingga jadwal belum normal seperti sedia kala dan masih dalam tahap penyesuaian. 2. Penyelidiki masalah yang dialami sekolah serta mencari solusi yang tepat merupakan hal yang tidak mudah, yang dimana harus tepat sasaran agar bahan ajar yang dikembangkan dapat berfungsi dan bermanfaat bagi peneliti, umumnya bagi guru dan peserta didik. Dan ketiga, yaitu membuat desain yang menarik serta materi yang mudah dicerna agar dapat dipahami oleh peserta didik adalah tantangan tersendiri bagi saya sebagai peneliti. Karena mengapa? Karena memerlukan waktu tidak sebentar dengan beberapa revisi yang pada akhirnya dapat terselesaikan. 4. Adanya peserta didik yang hiperaktif serta peserta didik yang tidak mau mengisi angket, sehingga harus ada inisiatif dan kesabaran ekstra untuk mengatasi keadaan yang dijumpai agar kegiatan tetap berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. 5. Keterbatasan infokus yang tidak tersedia serta alat pendukung yang tidak memadai membuat sedikit hambatan, yang mana harus mengatur strategi agar pembelajaran tetap terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu proses pengembangan bahan ajar merujuk pada proses penelitian R&D yang terdiri dari 10 tahap, meliputi studi pendahuluan ke sekolah dan studi kepustakaan dengan membaca beberapa artikel dan buku. Selanjutnya membuat rancangan LKPD, Room Group Discussion, dan validasi. Selanjutnya itu draft LKPD, dilanjutkan lagi dengan uji coba terbatas, serta masukan-masukan dan revisi 1, uji coba luas, masukan-masukan dan revisi 2, serta validasi 2. Final produk dan diakhiri dengan uji produk. Tahapan-tahapan penelitian tersebut telah dilalui dan dapat terlaksana dengan baik sesuai alur. 2. Kelayakan. Bahan ajar yang dikembangkan memperoleh nilai kepraktisan yang berarti bahan ajar ini sangat praktis untuk digunakan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, berdasarkan hasil validasi, hasil yang diperoleh masuk dalam kategori sangat baik dan tidak perlu direvisi, maka dapat disimpulkan bahwa LKPD yang dikembangkan merupakan LKPD yang sangat layak untuk digunakan oleh siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu keefektivitasan bahan ajar dapat dilihat dari uji
uji efektivitas yang berdasarkan pada data hasil tes dalam uji produk. Hasil analisis data tes penelitian diketahui bahwa tingkat keefektifan bahan ajar yang dikembangkan tersebut menandakan bahan ajar memiliki nilai efektivitas sangat baik ketika digunakan dalam proses pembelajaran pada materi teorema Pythagoras terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 8. Selanjutnya yaitu kendala dalam proses pengembangan bahan ajar. Dalam hal ini, LKPD dapat dituliskan secara garis besar antara lain, jarak rumah ke sekolah cukup jauh, kondisi masih dalam pemulihan pandemi, sehingga jadwal di sekolah berbeda dengan biasanya dan harus menyesuaikan. Pengalaman pertama peneliti dalam memperkenalkan bahan ajar dengan bantuan VBA Excel yang dimana belum pernah diterapkan sebelumnya oleh pihak sekolah dalam proses pembelajaran. Kurangnya fasilitas yang memadai untuk proses uji coba produk seperti konektor, di mana peserta didik tidak dapat mengikuti kegiatan semua, yang dikarenakan jadwal yang padat, diantaranya mengikuti perlombaan 17 Agustus serta acara perlombaan lainnya sehingga peserta didik dibagi menjadi 2 kelas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.